Kemarin malam, Kelvin Verdong akhirnya resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Itu terjadi setelah dirinya menjalani sumpah WNI di kantor Kemenkumham. Kini pemain kelahiran Belanda itu tinggal menunggu proses perpindahan federasi. Proses perpindahan Verdong itulah yang kini menjadi sorotan Malaysia, di mana mereka tak menyangka jika PSSI bisa memproses pemain secepat itu. Padahal Verdong baru beberapa bulan lalu berkunjung ke Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita soal proses naturalisasi Verdong yang membuat publik Malaysia heran. Ya, pada akhir April lalu, Erick Thohir bertemu dengan 3 pemain keturunan Indonesia. Mereka adalah Jens Schraven, Maarten Paes, dan Kelvin Verdong. Ketiganya telah dipersiapkan untuk membela timnas Garuda. Saat itu yang sudah berstatus sebagai WNI baru Maarten Paes, tapi dirinya belum bisa dimainkan, mengingat ada masalah dengan FIFA. Sementara Jens Schraven dan Kelvin Verdong harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu. Sehingga kedua pemain itu harus sedikit lebih bersabar karena keinginan untuk membela timnas masih tertunda. Waktu pun terus berjalan, dan kebetulan timnas senior memiliki agenda di ajang kualifikasi Piala Dunia. Tak main-main, lawannya adalah Irak dan Filipina. Sebagai pelatih, STY kemudian mempersiapkan para pemainnya. Namun pelatih asal Korea itu juga memerintahkan kepada PSSI untuk mempercepat pemain yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi, terutama Kelvin Verdong. Hal itu dilakukan agar kekuatan Indonesia bisa bertambah. Permintaan Sinteyong itu langsung dikerjakan oleh PSSI. Saat STY sibuk dengan timnas, PSSI langsung meminta kepada DPR untuk segera melakukan sidang dan memutuskan status dari Kelvin Verdong. Sidang kemudian dilakukan beberapa hari yang lalu. Untungnya, permohonan status WNI dari Kelvin Verdong dikabulkan oleh DPR. Itu berarti Verdong sudah bisa menjalani proses berikutnya sambil menunggu kepres dari Presiden. Presiden nomor R18 dan R19 tanggal 17 Mei perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Kelvin Ronald Verdong dan saudara Jens Schraven sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 27 Mei 2024 menugaskan Komisi 3 dan 10 untuk melakukan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10, memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia pada saudara Kelvin Ronald Verdong dan saudara. Belum ada 24 jam, Verdong langsung jalani sumpah WNI. Setelah disetujui DPR, kebetulan Presiden juga langsung menerbitkan kepres. Itu berarti Kelvin Verdong sudah bisa menjalani sumpah WNI. Dan sumpah itu dilakukan tadi malam di kantor Kemenkumham. Dengan ditemani perwakilan dari PSSI, akhirnya Verdong telah menjalani serangkaian acara Sumpah WNI. Kini setelah menjalani sumpah, Verdong telah resmi menjadi warga negara Indonesia.
Arya Sinulinga ceritakan proses naturalisasi Verdong. Perwakilan PSSI yang dimaksud adalah Arya Sinulinga. Ya, beliau inilah yang bekerja keras agar Verdong bisa segera menjadi WNI. Exco PSSI tersebut kemudian menceritakan bagaimana proses naturalisasi Kelvin Verdong yang dianggapnya sangat cepat. Pak Arya menceritakan secara detail dari mulai sidang di DPR hingga sumpah WNI. Itu ditujukan Arya Sinulinga pada postingan Instagramnya. Bapak, ya, gimana proses Verdong, Pak? Oh, proses Verdong. Ini saya ceritakan ya. Jadi kemarin setelah proses di Komisi 3 dan Komisi 10 diselesaikan, lalu hari ini adalah paripurna yang dipimpin oleh langsung Ketua DPR Mbak Puan, langsung Pak Erik bekerja dengan cepat, juga bermohon kepada Mbak Puan, kemudian Mbak Puan juga sangat membantu. Selesai paripurna, diproses di DPR, tanganan, kemudian kita kirim ke Pak Presiden. Pak Presiden juga langsung tanda tangan juga secara cepat. Kemudian setelah itu kita ke Kanwil DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta, Pak Andika juga membantu kita, sehingga proses tadi setelah Kepres keluar langsung sumpah. Setelah itu teman-teman Dukcapil memproses KTP. Habis KTP, paspornya keluar juga. Nah, Dirjen Imigrasi juga mempercepat proses karena kita nanti batasnya jam 10 malam. 10 malam itu harus selesai semua dan kita submit ke FIFA. Jadi 7 hari sebelum pertandingan harus selesai semua. Semoga Verdong bisa main untuk Filipina. Ini proses yang memang dilakukan oleh Pak Erik. Kita semua dengan tim dan bisa menang. Dapat sorotan dari media Malaysia. Apa yang dilakukan oleh PSSI akhirnya mendapatkan sorotan dari media Malaysia. Mereka kaget karena bisa-bisanya Indonesia memproses pemain secepat itu. Bahkan bisa dikatakan prosesnya cuma terjadi selama 24 jam. Menurut media Malaysia, Indonesia beruntung memiliki ketua PSSI seperti Erick Thohir. Karena di tangan dia, timnas Indonesia berhasil mendapatkan pemain yang dibutuhkan tim Garuda. Potensi jalani debut saat melawan Filipina. Seperti yang dikatakan Arya Sinulinga, Kelvin Verdong bisa menjalani debutnya saat Indonesia melawan Filipina. Namun dengan catatan urusan perpindahan federasinya juga sudah beres. Jika sudah bisa bermain untuk Indonesia, maka Kelvin Verdong akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat bagus. Karena pemain yang satu ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah bermain di banyak posisi. Entah itu bek kiri, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Jadi itulah pembahasan soal Kelvin Verdong yang dengan cepat berstatus sebagai warga negara Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.